Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi belajar fisika bersama Pak Nusam. Untuk kelas 11 masih tentang termodinamika di bagian akhir ya. Anak-anak sekalian, kalian sudah belajar tentang belajar tentang hukum utama termodinamika, delta Q, delta U plus V, belajar tentang kapasitas atau kalor jenis gas, kemudian proses gas, isotermik, isobarik, isochorik, adiabatik, kemudian juga tentang mesin kalor, mesin diesel, mesin Otto, dan mesin kalor Carnot. Anak-anak sekalian, hari ini kita akan lanjutkan tentang mesin pendingin ya, mesin pendingin Carnot. Jadi mesin ini untuk berfungsi ya mirip-mirip dengan mesin Carnot, mesin kalor, tapi fungsinya beda. Bukan untuk menghasilkan kerja, tapi dia memindahkan kalor dari suhu tinggi yang ini, dari suhu rendah, memindahkan kalor dari suhu rendah dikeluarkan ya, sehingga ruangan ini nantinya difungsikan supaya menjadi lebih dingin. Jadi kalor ditarik, disedot. Untuk menarik kalor ini dia bisa dibutuhkan usaha ya. Usaha, kemudian kalor dibuang ya. Jadi ini di dalam ruang, ini biasanya kalau mesin pendingin yang mirip kulkas itu suhu tinggi itu di dinding kulkas itu. Prosesnya seperti ini. Jadi prosesnya hampir sama dengan mesin kalor Carnot karena ini mesin pendingin Carnot, tapi prosesnya dibalik, yaitu siklusnya berlawanan jarum jam ya. Ini isotermik ya, ini adiabatik ya. Ini menyusut, ini isotermik. Ini juga adiabatik ya. Ini juga isotermik ya. Jadi kalor dikeluarkan dari suhu rendah, dibuang ke suhu tinggi, itu membutuhkan usaha. Nah, kemampuan mesin pendingin untuk mampu bisa menghasilkan kinerja yang baik dinyatakan dengan koefisien kinerja, koefisien performa, atau dengan kata lain koefisien kinerja ya. Bahasa kitanya seperti itu, kinerja. Ya, jadi perbandingan antara berapa banyak kalori yang dikeluarkan dibanding dengan usaha atau kerja yang dibutuhkan. Jadi makin besar kelipatannya. Jadi kalori yang Q1 atau Q tinggi itu adalah koefisien performa dikali dengan W ya. Jadi seperti itu. Dikali dengan W. Jadi makin besar koefisiennya, makin besar kalor yang dikeluarkan menuju ke suhu tinggi ya. Karena Q sebanding dengan T, maka rumusan ini bisa diganti semuanya dengan suhu ya. Jadi koefisien performa kalau menggunakan T1 seperti sana, maka ini adalah T1 dibagi T1 dikurang T2. Suhu tinggi itu T1 ya. Itu tentang mesin pendingin. Mari kita pelajahi, ingat-ingat lagi tentang bagaimana memahami grafik ya. Ini ada gas ideal dipanaskan dari suhu T300. Nah, kamu pahami dulu ini. Jadi ada A, B, C, mutar. Berarti kita bisa mengasumsikan mulainya dari sini. Misalnya, ini kamu pahami ini koordinatnya. Ini 0,1, maka ini koordinatnya adalah 0,1,6 ya. Ini V, ini P, gitu kan? Nah, kemudian ini berapa? Iya, ini 0,5,6. Ini volume, ini tekanan. Ini berapa? Ini 0,5,2. Ini volume, ini tekanan ya. Ini Pascal, ini meter kubik. Nah, gas ideal dipanaskan dari suhu 300. Dari suhu 300 berarti ini bermula dari sini, TA-nya sama dengan 300 begitu. Sehingga memuai seperti grafik VV. Ini memuai ke sini. Nah, kemudian didinginkan sampai tekanan turun sampai C. Berapa suhu pada kondisi C? TC. Sini berapa? Nah, kalian boleh menggunakan masih rumus ini kan? PV sama dengan nRT, masih ingat kan? Yang kalau kita kembangkan menjadi PAVA dibagi TA sama dengan
PC dibagi TC. Kan ini yang ditanya. Ini TC ditanya, ya. Sehingga demikian kamu bisa menuliskan TC sama dengan kan TA kali PC kali VC dibagi PA kali VA. Ini kali silang kan gitu ya. Oke, ya. Iya, jadi sama dengan TA-nya 300 ya kan? 300, V-nya 0,1, V-nya 0,1, P-nya 6. Nah, dibagi ini PA-nya TA 300 ya. PC-nya C yang ini ya. C-nya 2 kali 0,5 dibagi PA-nya 6 kali 0,1. Maka TC akan didapatkan ini 2 kali 0, adalah 1 jadi 300 dibagi 0,6 jadi 500 Kelvin. Tuh, begitu. Berapa usaha tiap proses? Usaha tiap proses ya, usaha tiap proses. Jadi WAB itu isobarik. Nah, ini kan rumusnya gampang ya, kali delta V. Delta V jadi P-nya berapa? A ke B 6. Ini ya, ini 6. Nih, 6. 6 kali 0,5 dikurang 0,1 ya. Ini 0,4 jadi 6 kali 0,4 sama dengan 2,4 Joule. Lalu usaha tiap proses ini yang kedua adalah WBC. WBC adalah isohorik. Nah, kamu tahu kalau isohorik berapa? 0. Karena apa? Delta V-nya 0 ya. Delta V-nya 0. Ini loh. Ya, kemudian terakhir WCA. WCA ini menyusut. Menyusut loh. Ini loh dari 0,5 menjadi 0,1, maka ini hasilnya W-nya harus negatif ya. Bagaimana menghitungnya? Ini bukan isobarik, bukan isoterik, maka kamu hitung cari luas ini aja nah. Itu luas apa? Trapesium ya. Trapesium ini tingginya ini, yang sejajarnya ini, maka WCA sama dengan, ketemu tulis saja negatif. Negatif, luasnya adalah 6 tambah 2 ya kan dibagi 2 begitu ya. Kali 0, dikurang 0,1 kali 0,4 ya. Jadi ini bisa dicoret 0,2 ya. 8 kali 0,1 minus 1,6. Kemudian yang terakhir usaha per siklus. W-nya W total berarti. Boleh kamu jumlahkan 2,4, 0 dan min 1 jadi 2,4 tambah min 1,6 berapa hasilnya? Iya 0,8 Joule. Boleh juga kamu menggunakan luas. Luas mana Pak? Luas yang ini. Luas segitiga. Gitu. Jadi kalau luas segitiga maka setengah kali alas. Alasnya kan ini, alasnya yang ini ya. Yaitu 0,4. Tingginya yang mana Pak? Ini tingginya. Tingginya 6 kurang 2, 4. Gitu ya. Ini coret 0,2 kali 0,8 Joule. Nah, konsep ini kamu harus mateng nih, bahwa usaha itu sama saja dengan luas ya. W ini sama dengan luas. Ya, gitu ya. Kita lanjut. Berikutnya, perhatikan diagram proses gas berikut. Nah, ini juga kalau ini kan kalau masuk berarti ini ke arahnya ke sana ya. Ini mesin Carnot ya, arahnya siklus. Siklusnya positif atau searah jarum jam ya. Apa ini dari gambar ini? Ini suhu tinggi, ini T1 nak. Ini T2. Berapa efisiensi mesin kalor? Efisiensi itu kan rumusnya ada 2 ya. Ada 1 min Q1 per Q2 kali 100%.
ada efisiensi sama dengan 1 min T1 per T2 kali 100%. Nah, anak-anak, yang masuk ini Q1. Yang keluar begini ini Q2. Q2-nya belum ada. Bagaimana cara mencari? Bakal kamu gunakan rumus yang terakhir ini. Efisiensi sama dengan 1 min T1. Sorry, ini T2. Sorry, terbalik ya. Q2 per Q1 atau T2 per T1. Jadi T2-nya berapa? 300 ya. Dibagi T1-nya 800 kali 100%. Nah, ini kamu coret. Nah, 1 dikurangi 3/8, 5/8. Jadi 500 per 8%. Ini kira-kira 62,5% ya. Nah, berapa kalori yang dilepas pada suhu rendah? Iya, Q2. Berarti kan pakai rumus ini. Q2 per Q1 sama dengan T2 per T1. Karena Q kan MC kali delta. Ya. Masih ingat ya? Jadi Q2-nya sama dengan T2 300 dibagi T1 800 kali Q1. Q1-nya berapa? 1000 ya. Ini coret 3/8. Ya, 3000 dibagi 8. Dibagi 8 ya. Berapa itu? 375 joule. Kemudian berapa usahanya? W itu selisih Q1 dikurang Q2 ya. 1000 dikurang 375. Jadi berapa hasilnya? Iya, 625 joule ya. Iya, jadi kita dapat tuh Q2 sama usahanya. Ya. Oke. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kemudian ini yang terakhir, mesin pendingin Carnot. Nah, mesin pendingin ruang yang bersuhu ini suhu rendah minus tuh ya. Minus. Ini T1. T2. Suhu rendah T2. Jadi minus 23 ditambah 273. Berapa itu? Iya, 250 Kelvin. Dinding luar suhunya ini tinggi. Ini T1. T1 sama dengan 47 tambah 273. Berapa itu, Nak? Ya. 273 ditambah 47. Ya. Berapa tuh? 4 tambah 7. 320 ya. 320 Kelvin. Iya, 320 Kelvin. Apa 320? Iya, 320 Kelvin. Berapa koefisien kinerja mesin? Nah, koefisien kinerja itu Kp adalah gitu kan? T1 dibagi T1 dikurang T2 gitu. Dikurang T2 ya, T1 dibagi T1 dikurang T2. T1-nya berapa? 320 dibagi 320 dikurang 250. Berapa itu? 320 dibagi. Iya. Berapa? Ini berapa? 70 ya. Atau 32 dibagi 32 per 7. Begitu Kp-nya. Berapa kinerja mesin? Ya, kurang lebih 4, berapa? Iya. 4, 28, 40 dibagi 7? Iya, 7, ya 4,5 ya. Sisa berapa? 35, 70, 57, 4,57 ya. Kemudian berapa banyak kalori yang dibuang? Q2 ya, Q2 kan Kp itu sama dengan ini Q1. Q1 dibagi Q1 dikurang Q2 sama dengan Q1 dibagi W ya. Maka Q1 sama dengan Kp kali W. Jadi berapa Kp-nya kan? Tadi berapa? 32 per 7 kali 200. Jadi 6.400 per 7. Nah, ini hitungnya berapa? Oke.
Nah, ini tinggal dihitung pakai kalkulator. Terakhir, anak-anak sekalian, kalian lanjutkan dengan belajar mandiri KD 37.